Sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama dengan saya, Hubert Malung dari PDKK Sang Penebus Sumbawa Besar, dalam renungan harian kita hari ini, Senin 6 September 2021. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, sahabat jeni yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan yang kita renungkan bersama pada hari ini menggarisbawahi sosok Yesus, Sang Pembawa keselamatan bagi kita semua. Dalam surat kepada jemaat di Kolose yang juga bacaan pada hari ini, Paulus menegaskan kehadiran dan keterlibatan Yesus dalam hidup harian jemaat. Sebagaimana kita pahami bersama, para nabi perjanjian lama sering meramalkan kedatangan Yesus. Yesus tidak hadir secara nyata dalam hidup umat Allah perjanjian lama. Yesus hanya tampak dalam ramalan, nubuat, serta harapan imani umat Allah. Dalam bahasa Paulus, Yesus adalah rahasia suci yang tersembunyi. Namun dalam perjanjian baru, Yesus hadir secara nyata dan historis. Ia adalah pemenuhan janji dan nubuat para nabi. Dan Paulus menjadi saksi kehadiran Yesus itu. Atas dasar itulah Paulus menyatakan kesaksiannya dan menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa Kristus ada di tengah-tengah mereka, mendampingi mereka, membawa harapan dan kemuliaan bagi mereka. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam Injil Lukas yang barusan kita baca, bahwa wujud nyata kehadiran Yesus
tampak dalam peristiwa penyembuhan seorang yang mati sebelah tangannya. Penginjil tidak menjelaskan latar belakang orang yang disembuhkan Yesus dalam bacaan tadi. Menariknya, Yesus menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat-sangat menghormati hari Sabat dengan segala ketentuan mengenai hari Sabat itu. Bagi mereka, tidak ada izin manapun yang melegalkan seseorang untuk menyembuhkan orang pada hari Tuhan tersebut. Namun, bagi Yesus, kepekaan akan penderitaan bagi orang lain jauh lebih berarti daripada tunduk secara membabi buta pada aturan Sabat, tetapi untuk membiarkan orang terus dicekam di dalam penderitaan. Ahli Taurat dan orang Farisi menghormati hari Sabat atau hari Tuhan, tetapi mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri dan Dia berkuasa atas hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita merenungkan secara mendalam dan seksama Warta Suci hari ini, tidaklah sulit bagi kita untuk memetik pesan yang bermakna bagi kehidupan kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, kita dapat belajar untuk menyadari sungguh kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Hidup kita dipenuhi begitu banyak tuntutan kerja dan pelayanan. Situasi pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai semakin memperumit keadaan kita. Tak jarang kita merasa takut, merasa cemas. Kita tercekam di dalam kegelisahan dan di dalam kekalutan. Namun, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Melalui Warta Suci hari ini, kita dikuatkan oleh Paulus bahwa apapun situasi hidup kita, Tuhan Yesus pasti ada di dalamnya. Apapun situasi hidup kita, Tuhan Yesus pasti ada di dalamnya. Injil Lukas menegaskan semuanya itu, di mana kita diajak untuk mewujud nyatakan kehadiran Yesus bagi sesama yang kita jumpai. Tuhan tidak menuntut agar para pengikutnya kusuk berdoa kepadanya, tetapi mengabaikan sesama yang membutuhkan kasih Tuhan melalui kita. Saudara yang terkasih, di mana pada hari ini Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita sama-sama bergerak menjadi partner Tuhan, menjadi alat Tuhan, mewujudkan cintanya kepada sesama yang membutuhkan uluran kasih kita semuanya. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menjadi agen pastoral yang hidup, yang terus menyalakan api kita, menerangi orang-orang di sekeliling kita,
membantu mereka, mengeluarkan mereka dari persoalan dan penderitaan yang mereka hadapi. Dalam Yesus kita bisa. Tuhan memberkati kita semuanya.